Oke, kita mulai dengan topik ERD. Jadi minggu ketiga ini kita membuat bagaimana database itu disajikan dalam bentuk ERD atau dengan topik di sini Model Entity Relationship. Nah, untuk apa kegunaan ini? Bagaimana kita bisa untuk mudah merepresentasikan database dalam bentuk gambar ya atau secara logika yang akan kita implementasikan ke dalam tabel-tabel database. Nah, kalau soal definisi, mungkin Anda bisa baca seperti ini. Eh, apa itu entity relationship? Nah, ini bagaimana menyajikan entity atau tabel atau file dalam bentuk berrelasi. Nah, itu kalau definisi. Lalu, kalau kita lihat ini, eh, entity itu merupakan objek. Jadi nanti untuk Anda memberi contoh dalam ujian saya, Anda harus tahu dulu mana yang entity atau objek yang akan dibedakan dalam kenyataan dunia yang Anda lihat. Ya, nah seperti kemarin saya sudah bilang juga apa contohnya. Kalau di dalam kampus sudah pasti ada mahasiswa, dosen dan mata kuliah serta yang lainnya. Nah, kalau di luaran, dia Anda lihat objeknya apa, bank, rumah sakit, kendaraan yang sudah dari sini. Nah, itu dalam bentuk istilahnya fisik. Nah, tapi kalau secara konsep ini ada pekerjaan, perusahaan, dan rencana. Jadi semuanya itu bisa kita sajikan dalam bentuk entity atau tabel-tabel database, ya, di mana nanti ini juga akan kita relasikan. Nah, untuk merelasikan itu kita perlu melihat dua buah atau lebih dari entitas yang mau kita sajikan. Nah, itu secara teoritis saya, secara teks ini sudah bisa harus Anda pahami. Nah, ini entity ya. Sekarang relationship. Relationship hubungan yang tadi antara satu atau lebih. Nah, ini dia ya. Jadi kemarin juga sudah kita singgung, relationship set adalah kumpulan terhadap relasi yang sejenis. Nah, ini ada contoh. Perlu Anda ingat, Anda harus tahu dulu simbolnya. Ini empat persegi panjang, ini belah ketupat, ini juga sama. Nah, berarti ini dalam bentuk kata benda, ini dalam bentuk kata kerja, ini kebetulan kerja juga ya. Kemudian ini kata benda juga. Nah, ini dalam bentuk sebuah gambaran relationship. Ya, lanjut. Selain dari ini, istilah entity relationship, kita akan mengenal juga atribut. Nah, atribut kemarin itu sama dengan kolom, field name, ya. Nah, ini yang kita representasikan nanti ke dalam bentuk tabel. Kalau kita lihat bahwa definisi atribut itu ini dia semacam karakteristik dari entity atau relasi yang menyediakan penjelasan detail tentang entity yang kita hubungkan tersebut. Nah, jadi dalam hal ini, kalau kita lihat atribut mahasiswa, itu sudah pasti ada name, nama, alamat, dan seterusnya. Nah, kalau Anda bawakan contoh di sebuah toko, apakah itu toko sembako, atau toko komputer, maka Anda harus memberi semacam apa nama-nama dari entity yang Anda gunakan. Oke, itu yang atribut ya. Lalu atribut itu merupakan suatu data yang aktual atau informasi yang disimpan dalam sebuah entity. Nah, itu pernyataan dari atribut lagi ya. Nah, kita sudah pernah nyinggung, atribut itu punya key. Ya. Kemudian kita ada mengenal, ada yang primary key, ada yang foreign key. Nah, kalau yang key yang unik bagaimana? Nah, itu seperti NIM Anda kemarin. Ada latihan-latihan Anda saya lihat kemarin itu Anda membuat ada yang masih kurang dari simbol-simbol yang kita gunakan. Nah, dalam sebuah tabel atau dalam sebuah ERD, sebaiknya Anda beri mana yang primary key itu tanda garis di bawah dari suatu atribut. Ya, tolong diingat yang itu seterusnya. Kemudian atribut simpel yang bernilai tunggal. Nah, ini selain key yang unik, tetapi juga bernilai tunggal. Nah, jadi tidak ada lagi yang melebihinya nanti.
Nah, ini atribut ini banyak, tapi yang perlu Anda ketahui cukup yang ada key atau yang simple atau yang benda tunggal. Kalau ini sudah tambahan, tapi tidak perlu kita terlalu tajam. Nah, kalau kita mau mengenal atribut multi value, ini adalah sekelompok nilai yang instan setiap entity. Ini lihat contohnya. Eh, ini simbol yang sudah kita pelajari, nib pakai garis bawah itu menunjukkan primary key. Ya. Nah, lalu kalau yang eh, apa? Nama, tanggal lahir, ini atribut simple. Nah, tetapi kalau yang seperti ini atribut multi value. Nah, kenapa? Karena gelar itu bisa lebih dari satu. Ya, ada gelar S1, sorry, ada gelar W3, S1, S2, dan S3. Nah, itu makanya dia seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Ya, tapi yang paling penting ini bagi Anda, yang ada primary key-nya itu. Ya. Kemudian ada pula yang composite. Nah, ini mungkin kalau Anda keluar negeri, itu ada nama depan, nama tengah, atau nama belakang. Ya, atau Anda pesan tiket, itu juga ada nama tengah, nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Oke, jadi itu makanya kalau ke luar negeri atau haji itu ada nama yang satu suku kata ditambah dengan nama orang tua dan semacamnya. Oke, itu yang komposit ya. Yang derivatif. Nah, ini ada juga yang ini tanggal lahir ini dirubah. Nah, mungkin muncul pertanyaan, Pak, kalau begitu mana yang benar? Ini benar semua, tapi tergantung Anda yang merancang database. Di database itu mau disajikan dalam bentuk tanggal saja atau nambah umur. Nah, jadi bagaimana database itu bisa kita sajikan sesuai dengan kebutuhan. Ya. Nah, benar salahnya ini tergantung kebutuhan dari yang diinginkan oleh user ya. Jadi kita lihat tanggal lahir tidak ada ini. Kebetulan ini butuh. Nah, maka kita sajikan itu yang namanya atribut derivatif. Oke, itu atribut. Sekarang derajat relasi. Kemarin juga sudah tersinggung di pertemuan dua. Ada yang undegree, ada yang bernilai degree atau dua, ada yang ternary atau lebih. Ya. Nah, coba perhatikan. Kalau yang ini mungkin jarang kita pakai, tapi yang kebanyakan kita pakai itu derajat 2 dan derajat 3. Nah, contoh entity pegawai dengan departemen. Nah, kemarin derajat itu bisa kita beri nilai apa? Ada yang one to many, many to many. Ya. Nah, ini bisa kita asumsikan dalam bentuk one to one. Bisa kita asumsikan dengan one to many atau many to many. Ya. Nah, coba kalau di UNAN saya lihat pegawai itu banyak, departemen juga banyak. Anggap ini fakultas. Jadi banyak pegawai bekerja pada banyak fakultas. Tuh, kalau kita asumsikan, ya. Tetapi bisa nanti satu pegawai bekerja pada satu departemen atau fakultas. Jadi itu definisi derajat yang harus Anda pahami ya. Jadi mana yang benar untuk penyusunan apa? Tergantung kepada kebutuhan yang kita inginkan. Ini ikut. Ini lagi. Nanti ada simbol yang one to many. Di sini lihat ya. Seperti kemarin sudah saya ini kan. Ini tingkat degree ketiga pegawai kerja proyek kota. Nah, jadi ini bisa diasumsikan pegawai bekerja pada suatu kota. Seorang pegawai bekerja pada satu kota. Atau satu pegawai banyak ba- bekerja pada banyak kota. Bisa terjadi ini ke sini juga one to many, atau many many. Banyak pegawai bekerja pada banyak kota. Nah, itulah yang perlu Anda eh, implementasikan dalam sebuah database sesuai dengan kebutuhan. Oke, nah, ini namanya ada angka kemarin itu dikenal dengan istilah cardinality ratio constraint. Nah, jadi supaya mudah, contoh ya, kemarin juga sudah saya contohkan, seorang mahasiswa pasti punya satu NIM, tidak akan lebih. Kalau lebih, berarti nanti apa yang terjadi? Nah, mungkin ganda orangnya. Tapi bisa jadi nanti one to many, itu bagaimana menempatkannya. Nah, lihat ini.
P1 relasi 1 K1. Ini dalam bentuk kalau kita belajar matematik ini rumus ya. Tapi ini dia argumenkan dalam P1 relasi 1 K1. Dan ini P2 relasi 2 K3. Oh, boleh nyilang, boleh Pak, kan beda. P3 R3 K2 atau P3 R2 K1. Nah, seperti itu. Tetapi ini tidak akan terjadi di sini dalam peristiwa one P3, R3, lalu dia terjadi pula dengan dua seperti ini, P1, R1, K1. Tidak akan mungkin, ya, kalau yang ini dalam posisi kardinalitasnya one. Tetapi bisa jadi nanti many to many atau one to many. Oke, kita lihat. Nah, ini dalam bentuk gambar RD-nya, ini dalam bentuk kardinalitasnya, ya. Terus ini. Kemarin saya simbolkan N itu sama dengan M. Nah, lihat dari dua sisi. P1 R1 D1. P2 R2 D1. Nah, jadi ini sudah asumsi dengan di atas. P3 nggak ada relasi, R3 D3. P4 ini dan seterusnya. Nah, pahami pernyataan yang one to many, dia dua sisi ya. Bisa one many one dan satu many. Ingat, jadi bisa dari dua sisi fungsinya. Oke. Nah, pahami dalam implementasi nanti. Dan ini terjadi kalau sekarang kuliah ada banyak, berarti ini satu kuliah banyak mahasiswa. Nah, satu mata kuliah atau seorang dosen hanya bisa mengajar satu mata kuliah. Nah, kalau yang di sini posisinya. Tetapi banyak mahasiswa ini sedang belajar dengan satu mata kuliah. Ini sini ini satu, ya. Nggak akan mungkin banyak mahasiswa belajar dengan banyak mata kuliah. Oke. Nah, itu contoh ya. Ini dalam bentuk notasi dia. Lalu ini yang many to many. Nah, kalau kita lihat implementasi gambar dalam notasi P1 L1 P1 ini oke, ini ada yang dua kali. P2 R2 R3 lalu sorry, kemana ada pergi? P ini. Dan ini ke sini. Nah, itu boleh-boleh saja. Seperti kemarin saya sudah implementasikan se- apa seorang manusia banyak mata kuliah. Nah, itu dalam artian seperti ini. Ya, seorang dosen banyak atau apa istilah lainnya relasinya mengampu banyak mata kuliah. Ya, kalau saya di UNAN biasanya itu juga banyak, tapi dalam praktek hari ini kalau kita saya lihat saya ada dua mata kuliah, praktikum aplikasi database dan TIK. Jadi bisa tiga, bisa empat dalam penggambaran kalau ada terjadi. Kalau enggak gimana Pak? Kalau saya hanya satu, itu bisa dipakai di sini juga. Kebetulan saya yang satu, tapi dosen lain itu lebih dari satu. Jadi kita menyajikan database itu sesuai dengan kenyataan yang dibutuhkan. Oke, nah itu yang harus Anda pahami. Lalu yang bagian ke bawahnya ini yang harus Anda pahami. Simbol banyak, tapi yang penting aja bagi Anda supaya tidak rancu. Ini satu, nomor tiga satu, nomor lima satu. Nah, tapi nomor lima dan enam sama bedanya kalau satu pakai pengemudi, satu tidak. Eh, Uncomposite saya kira tidak akan terjadi bagi Anda. Itu dia. Saya ulangi, yang penting satu, tiga, lima, enam. Ya. Nah, itu cukup yang sudah paham itu. Ini contoh yang sudah jadi, tapi contoh yang sudah jadi ini terjadi ada ini. Dalam artian apa di sini kalau yang sudah ini identifying relationship. Jadi relasi itu bisa eh, punya ini bisa punya banyak relasi gitu dan bisa ke sini tapi tidak dihubungkan. Oke, ini juga tanggungan siapa yang ditanggungan ini jadi apa dia lihat dari keterangan di atas kembali. Nah, bagaimana membuat gambar yang seperti ini? Ini bisa Anda buat dalam Microsoft Office yang fasilitas Word bisa, fasilitas Excel bisa, fasilitas semua fasilitas Office bisa.
ditambah aplikasi software yang tersendiri yang menggunakan seperti Microsoft Visio, ya. Nah, semuanya yang saya sebut tadi itu mudah, hanya saja bagaimana nanti Anda memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Oke, nah ini contoh. Biasanya dari contoh seperti ini akan bagaimana membuat notasi tabel, ya. Nah, dari sini atau sebaliknya dari tabel menjadi ERD. Jadi supaya mudah memahami, makanya dia ada bolak-balik dibuat ya. Nah, itulah yang database nanti yang harus Anda pahami. Oke, bentar, saya ke bawah lagi. Nah, ini hasil transformasi dari diagram ER ke database relasi. Nah, bagaimana Anda membuat yang dari sini ketemu enggak tadi? Nah, ini pegawai bagian proyek kamu enggak semuanya tanggungan bagian proyek. Nah, ini enggak ada tadi. Bagian ada ini ada. Nah, jadi skema database itu dalam bentuk notasi seperti ini diimplementasikan ke ERD seperti gambar yang di atas. Ya, jadi untuk materi hari ini tidak begitu sulit. Bagaimana Anda bisa menyajikan skema ini menjadi ERD dari seperti ini menjadi tabel. Ya, nah itu kira-kira presentasi dalam bentuk cerita saya. Saya lihatkan dulu contoh yang lain. Saya stop ini dulu. Nah, perhatikan ini. Ini kemarin juga sudah saya jelaskan di awal. Jadi berangkat dari tabel dulu, lalu kamus data sudah paham, ini kamus data. Kemudian ini mutasi akses sudah praktek minggu kedua. Ini ERD yang belum hari ini. Nah, lalu bagaimana ERD yang kompleks. Nah, seperti yang ada di Anda. Nah, lihat dalam tampilan saya. Jadi tabelnya lebih dari satu. Nah, ini praktek yang seperti ini nanti dalam Microsoft Access setelah UTS, ya, tabel masa, tabel mata kuliah, tabel rasi nilai. Lalu kalau diimplementasikan, ini dia jadinya. Jadi bagaimana buat tabel menjadi seperti ini, menjadi ERD. Nah, ini gambar ini saya buat dengan Visio, saya kopikan ke Excel. Jadi kalau Anda mau buat dengan Excel juga bisa, dari insert lalu shape mana. Nah, ini pilih di sini sesuai dengan gambar yang dibutuhkan, ya. Tapi menurut saya lebih praktis yang visio. Kita tinggal menarik. Kalau ini ditarik nanti kerepotannya di dalam membuat teks yang ada di dalamnya. Oke. Ada pertanyaan enggak dalam penyajian tabel ke gambar ini? Silakan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sapira, ada pertanyaan? Zil, ada pertanyaan enggak? Halo, Halimah, ada pertanyaan? Halo, terhubung enggak dengan suara saya? Terhubung, Pak. Ada Pak. ada pertanyaan enggak? Sampai di sini ada pertanyaan? Karena tugas Anda nanti bagaimana merepresentasikan tabel menjadi ERD atau sebaliknya ERD menjadi tabel atau dalam bentuk notasi. Notasi itu kan saya nambah ini aja lagi tabel.
Terus saya buat langsung mahasiswa. Nah, notasinya kan begini lagi nih. NIM, koma, nama, alamat, garis kelamin, dan seterusnya. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Masih bisa dipahami? Jadi ini yang ketemu di materi hari ini. Ini tabel kemarin sudah. Ini yang ketiga. Berarti sekarang penggambaran untuk ERD ini lebih dari satu tabel ya. Nah, ini dia. Ada relasi. Oke, ada pertanyaan? Masih bisa saya lanjutkan ya? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, ini lihat. Jadi, Anda harus menyajikan dalam bentuk database lebih dari satu tabel. Ini tabel satu, ini tabel 2, ini tabel 3. Nah, dua tabel nanti Anda cari relasi seperti ini. Ini dalam bentuk kata benda, ini kata benda, ini dalam bentuk kata kerja, ada yang pasif, ada yang aktif. Ya, oke, dipahami sih itu. Kalau sudah dapat iya atributnya, lihat atribut untuk mahasiswa. Ini yang saya gambarkan. Ya, kemudian untuk mata kuliah, ini juga atributnya, lihat di sini. Kode, nama mata kuliah, SKS, dan SEM. Untuk relasi, ini atributnya, lihat di posisi ini. Hmm. Ini tidak pakai garis, berarti fungsinya foreign key. Kemarin juga sudah saya sebut. Ini nggak pakai garis, sengaja saya warna kuning, dia fungsinya foreign key. Dia ngambil dari sini ke sini. Ini dari sini ke sini. Kalau kita garis sini, nanti nggak mau dia dalam menghubungkan praktek Microsoft Access-nya. Bisa, tapi one to many and one to one. Tapi kita harus one to many dalam menggunakan relasi yang seperti ini. Ini kan sudah one to m. Artinya di sini sebaliknya juga one m di dua sisi seperti itu. Oke, jadi itu. Lalu nanti kerja Anda implementasikan di ini. Kalau siapa nih? Marisna, satu kelas Anda berapa orang semuanya? Saya lupa. 24, Pak. Nah, 24. Berarti contoh data Anda nanti 24 ke bawah dengan nama. Ya. Nah, isi seperti itu. Sekarang, tabel mata kuliah Anda semester 5 ya? 3. 3, Pak. 3. Saya yakin ini sekarang berapa mata kuliah? 9 atau 10? Eh, Semester ini aja. 10, Pak. 10. Berarti ini 10. Sekarang isian di sini ada berapa? Coba yang tahu. Ada berapa di 4, situ? Mbak, Pak. kalau jumlah Anda di sini tadi berapa? 24. 24. Nah, berarti di sini berapa? 24, Pak. Di sini 24. Ini tadi berapa? 10. Di sini ada berapa inti? 10. Nah, mana tuh? Berarti tidak mengerti itu berapa? 240, Pak. 240. Itu yang ngerti. Nah, seperti itu nanti menggambarkan tabel database yang ada ERD seperti ini. Nah, itulah kerjaan Anda nanti. Tapi contohnya bukan contoh saya ini ya, contoh Anda masing-masing. Apa yang mau Anda buat, silakan nanti itu. Nah, membuat tabel bagus pakai Excel, membuat gambar saya sarankan menggunakan Microsoft Visio. Mungkin pertanyaan, Pak, saya nggak ada Microsoft Visio di komputer rumah. Nah, silakan buat dengan Microsoft Word. Kalau saya mau pakai Visio gimana, Pak? Download yang free download, kemudian install. Kalau nggak bisa, terpaksa bawa ke toko komputer atau orang yang bisa menginstal. Biasanya bayar. Atau kalau ada teman yang bisa gratis. Oke? Ya, jadi ini dia ya. Nah, sekarang pekerjaan Anda nanti ini dari, sorry, eh, kalau Anda masih kurang paham ini buat ini, tabel sudah pasti Anda buat yang seperti ini tabelnya. Ya, tabel buat dengan isian data ini notasi ini RD ada 3.
Ya, oke, itu tugas Anda sebenarnya. Nah, saya stop ini sebentar. Oke, kalau saya buka Visio saya, ada yang pernah buka Microsoft Visio enggak selama ini? Ada yang Belum, sudah? Pak. Nah, Belum. kalau belum, berarti nanti kira-kira tentu seperti pesan saya tadi, Anda harus menginstal dulu supaya kelihatan seperti ini. Nah, itu dia. Ya, jadi ini lalu bukanya langsung ini sudah klik Visio tadi keluar seperti ini, file, new. Nah, nanti pilih flowchart yang mana. Boleh basic flowchart, boleh ini sama aja. Ini jangan. Nanti kalau ada ERD, tapi jangan yang ERD ya. Nanti Anda buka ERD juga adanya. Ya, dari sini. Tapi yang saya sarankan yang ini aja, basic flowchart. Nah, ini kecil, jadikan 100%. Nah, mana simbolnya? Ini satu, tarik aja ya. Ini satu lagi relasi, ini atribut, dan bukan panah tetapi garis. Ini dia, garis. Itu ini. Nah, ingat ya, ini juga garis. Tapi ini hubungannya nanti apa? Nah, jadi kalau ini ke sini begini dia. Hmm. Nah, ini double klik ketik mahasiswa. Ini mata kuliah. Ini relasi. Oke, ini apa? Satu. Ini apa? M. Ini apa? Ah, seperti itu. Ini apa? NIM misalnya. Jadi kalau mau nambah sekelilingnya, tinggal tarik-tarik. Nah, mana yang enak bagi Anda nanti? Oke. Nah, ini ke sini. Oke. Nah, gitu. Oke, gampang kan? Nah, jadi itulah materi yang saya sajikan malam ini, lebih kurang 30 menit. Yang hadir berapa nih? 21. Ada pertanyaan 3 orang yang enggak ya? Ada pertanyaan? Silakan buka Zoom Anda, kamera Anda. Sambil saya hilang timbul juga nih. Ada pertanyaan? Halo? Ini enggak lalu. Oh, lesona hadir sebelumnya, Pak. Zen Rivo ada? Halo? Nggak ada, Pak. Ah, kamu aja. Namu siapa Oh, doanya? maksudnya nggak ada pertanyaan, Pak. Bukan nggak ada orangnya, Pak. Oh, orangnya ada. Oke. Aditya, ada pertanyaan? Untuk saat ini tidak ada, Pak. Nah, kira-kira kalau tidak ada yang bertanya, sudah bisa tidak Anda membuat apa yang saya suruh tadi? Contoh dengan 3 tabel, kemudian buat ERD, buat notasinya. Jangan ditanya kumpulnya boleh besok, boleh hari sampai hari Senin. Jangan pesan Anda Ini besok bertanya, dulu. Pak, Ah, untuk video lebih lanjutnya apakah ada di YouTube Bapak, Pak? iya, tadi saya udah kirim juga kan, ada yang sudah saya kirim. Kalau yang ini belum saya kirim, belum saya jadikan YouTube. Tapi sama Oh, aja oke, yang sudah Pak. saya kirim. Oke, Pak. Materi juga sudah saya kirim dalam grup kan. Ya, ada lagi yang lain? Fadiah ada pertanyaan? Izin Pak, mau Ya. bertanya Pak. Ah, Kalau mau download Microsoft yang Nats- kata Bapak tadi Visio. gimana Pak? Iya, Visia Pak. Cari di Google. Kalau misalnya perangkat laptopnya nggak memadai gimana Pak? Nah, itu pakai aja Microsoft Word lagi atau Microsoft Excel. Dia kan bisa, saya ada bilang tadi kan, bisa dengan itu. Oke, baik. Nah, Terima kasih Pak. ya. Yang lain? Ada lagi? Izin, Pak. Izin Ah, bertanya, Pak. Tadi saya sudah coba di Microsoft 365, Pak. Itu kan 360 ada, Office sana ya, ya, Open apa? Open Office. ya, Pak. Nah, Itu terus?
Apakah sama, Pak, sama di aplikasi yang Microsoft Visio yang biasa, Pak? Coba aja. Kalau simbolnya ketemu, boleh-boleh saja. Cuman Tidak ada saya masalah. lihat Tidak tadi ada. simbol-simbolnya ada semua, Pak. Cuman Boleh, apakah boleh, boleh. pengaplikasinya berbeda atau enggak? Pokoknya kalau Anda bisa yang open office itu silakan. Tapi kasih tahu saya nih nanti, oh saya tidak bisa buka. Berarti saya menggunakan open office. Ya, itu. Jadi saya akan buka dengan open office juga. Tidak bisa Baik, buka Pak. dengan dengan Microsoft Office. Nah, silakan. Ada yang lain? Cukup mengerti apa yang saya suruh, tapi pekerjaannya boleh malam ini, boleh besok, boleh sampai hari Senin. Bisa? Semua? Ya Allah bisa, Pak. Oke, coba buka kamera. Ayo, lebih serius, Mbak. Ini Alhamdulillah ada 21, 3 orang yang enggak nih. Yang 3 ini saya nggak tahu nih. Yang lain, ada bisa buka kamera? Ini Afrah mungkin gunain HP ya, nggak bisa. Afrah bisa. Nah, Afrah bisa nggak? Oke, ada pertanyaan enggak? Kalau enggak, saya akhiri pertemuan malam ini. Tinggal pekerjaan Anda untuk melakukan praktikum mandiri di rumah. Cukup? Cukup ya? Pak. Ya, silakan. Siapa nih? Siapa yang manggil saya tadi? Enggak kelihatan mic-nya lagi nih. Siapa? Siapa ada enggak? Cukup? Cukup, Pak. Oke. Alhamdulillah, presentasi saya sudah selesai. Tinggal Anda melakukan praktikum. Mau dikerjakan malam ini silakan, besok silakan. Kirimnya di mana? Di WAG aja. Ya, yang Anda kerjakan sekarang tidak menggunakan akses, yang Anda buat lewat Microsoft Excel, tabel, gambar bisa dengan Visio, bisa dikopikan ke Excel, ya. Dan notasi tadi bisa dengan juga dengan Excel. Tergantung Anda semuanya. Gambar mau dengan Word, silakan juga. Yang Anda kerjakan bisa paham, masing-masing Anda berbeda, tidak ada yang sama. Kalau sama, Anda tinggal copy paste punya teman. Oke? Nah, kalau oke sudah selesai sampai di sini, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Ya. Oke, kita stop ya. warahmatullahi Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.